Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Ibu Mamluatun Nikmah MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Solah Solehuddin MPD selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan tak lupa pula kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan berserta doa. Perkenalkan, nama saya Hifdil Karomatir Raudhoh, NIM 221211200392, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Budaya Religius Siswa di MA Aryadoh Pandean. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pendidikan merupakan suatu yang tidak dapat dilepaskan dari aspek kehidupan manusia dimanapun dan siapapun yang memihak kepada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan, sehingga antara ilmu pengetahuan dan moral haruslah berjalan seimbang, karena sebagai salah satu hal yang berpengaruh di kehidupan manusia, maka sudah sepantasnya pendidikan diselenggarakan secara berkualitas. Yang artinya di sini pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan siapapun dan dimanapun, karena menjadi dasar dalam membentuk kualitas individu. Hal ini penting agar manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik. Peneliti merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi kepala madrasah dalam meningkatkan budaya religius siswa di MA Aryadoh Pandean. Terus yang kedua, bagaimana hasil atau dampak penerapan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan budaya religius siswa di MA Aryadoh Pandean. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui strategi kepala madrasah dalam meningkatkan budaya religius siswa di MA Aryadoh Pandean. Yang kedua, untuk mengetahui hasil atau dampak penerapan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan budaya religius siswa di MA Aryadoh Pandean. Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian teori. Poin yang pertama, manajemen strategi. Manajemen adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan. Yang artinya, manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses atau strategi dalam pemanfaatkan sumber daya, baik tenaga maupun pikiran orang lain. Menurutnya, poin yang kedua, kepala madrasah. Kepala madrasah adalah pimpinan pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan lembaga pendidikan, yaitu sebagai pemegang kendali di lembaga pendidikan. Dalam hal ini, peranan kepala madrasah harus digerakkan ke sedemikian rupa madrasah harus selalu dengan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu sebagai manajer, sehingga dapat mempengaruhi kalangan staf guru, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
yang artinya kepala madrasah merupakan pimpinan dalam lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mengendalikan jalannya pendidikan. Peran kepala madrasah tidak hanya sebagai simbol pemimpin, tetapi juga sebagai manajer, leader, motivator, supervisor. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu budaya religius. Budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan seharian, dan simbol-simbol yang praktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan masyarakat sekolah. Terus di sini ada beberapa bagian faktor-faktor yang mempengaruhi budaya religius, yaitu yang pertama, menganalisis lingkungan baik internal maupun eksternal, lingkungan sosial serta sumber daya kultur. Terus yang kedua, merumuskan strategi yang meliputi penetapan visi dan misi yang menjadi arah pengembangan, tujuan pengembangan, strategi pengembangan, dan penetapan kebijakan. Yang ketiga, mengimplementasikan strategi meliputi perencanaan program, penganggaran, dan prosedur pelaksanaannya. Yang keempat, monitoring dan mengevaluasi. Selanjutnya yang terakhir, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara langsung. Menjelaskan bahwa ciri penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.